Ini sangat menghebohkan. Skema penipuan terbesar dalam sejarah muncul dengan total kerugian mencapai 50 miliar dolar. 2 tahun yang lalu, mantan konglomerat Tionghoa dikejar dan disikat oleh Amerika. Siapa dia? Zhao Changpeng. Kalau bicara tentang Zhao Changpeng, kisah suksesnya seperti sebuah perjudian besar. Dia pindah ke Kanada saat berusia 12 tahun, kembali ke Tiongkok untuk berbisnis pada tahun 2005, dan pada tahun 2014 dia menjual rumahnya di Shanghai dan menginvestasikan semua uangnya ke Bitcoin. Setelah itu, dia mendirikan bursa kripto Binance dan menjadi sosok teratas di dunia kripto. Pada tahun 2021, saat harga cryptocurrency melonjak, Zhao Changpeng memiliki kekayaan sebesar 94,1 miliar dolar, menjadikannya orang terkaya Tionghoa di dunia. Namun, masa-masa baiknya tidak bertahan lama. Ketika dia sudah punya banyak bawang yang bisa dipanen, Amerika mulai menyerang. Mereka menuduhnya terlibat dalam penyebaran pornografi anak dan perdagangan narkoba, menjadikannya sebagai musuh publik. Sebagai orang kaya, uang Zhao tentu tidak mudah untuk diambil, jadi dia melarikan diri ke Uni Emirat Arab, karena Amerika tidak bisa mengekstradisinya dari sana. Tapi Amerika tidak tinggal diam. Mereka langsung menyatakan bahwa Zhao terlibat dengan organisasi teroris, dan jika dia tidak kembali ke Amerika untuk mengakui kesalahan, mereka akan menggunakan cara-cara khusus. Akhirnya, Zhao terpaksa kembali, dan prosesnya dimulai. Bayar, negosiasi gagal, bayar lagi, negosiasi lagi, dan terus gagal. Dia akhirnya mengeluarkan total 50 miliar dolar untuk denda, tapi Amerika masih terus mengejarnya. Pada akhirnya, dia tidak hanya membayar 50 miliar dolar, tapi juga harus mendekam di penjara selama 4 bulan. Kita harus paham, meskipun Amerika mengklaim sebagai pasar bebas, sebenarnya mereka seperti peternakan besar. Begitu mereka melihat bisnis abu-abu berkembang, mereka akan menyerang dan memungut denda besar-besaran, memuaskan diri mereka sebelum membunuh hewan ternak itu. Melihat pengalaman Zhao, aku teringat seseorang lagi, Meng Wanzhou. Dia juga seorang pengusaha, juga Tionghoa, dan juga dijebak oleh Amerika. Kenapa satu bisa kembali dengan selamat sementara yang lainnya kehilangan uang dan terjebak dalam masalah? Meng Wanzhou memiliki Huawei di belakangnya, yang merupakan representasi dari industri teknologi tinggi Tiongkok dan berbisnis secara legal, didukung oleh negara berdaulat. Jadi, orang Amerika takut padanya. Sementara itu, Zhao Changpeng lebih memilih melarikan diri ke Uni Emirat Arab ketimbang melepaskan peluang bisnis yang meragukan. Meskipun dia mendapat banyak uang, di mata penjahat dunia, Zhao seperti anak kecil yang berjalan di jalan raya dengan emas di tangannya. Jika tidak dirampok, siapa lagi? Sebagai orang Tionghoa, ketika kehilangan dukungan dari Tiongkok, meskipun memiliki kekayaan besar, sebenarnya mereka hanya menjadi domba yang menunggu disembelih.